Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kolida sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester ini. Dan juga terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan sehingga pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan hasil kerja kami mengenai kalimat efektif yang dimana sebelumnya saya tidak hadir sehingga untuk memenuhi nilai saya akan membuatkan video presentasi secara daring. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, dan juga mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Dan juga kalimat ini harus memiliki kaidah bahasa Indonesia yang jelas, yang dimana memiliki struktur yang logis, padu, dan juga tidak menimbulkan makna yang ganda. Lalu, ada yang namanya hakikat kalimat efektif. Nah, dimana ada 5. Yang pertama itu menyampaikan makna secara utuh dan jelas. Lalu menggunakan bahasa yang logis dan juga sesuai kaidah. Lalu yang memiliki efisiensi dan padat makna, di mana tidak bertele-tele. Lalu yang keempat, memiliki hubungan makna yang padu antar unsur, di mana saling menguatkan dan juga tidak bertentangan. Lalu yang kelima, menjadi dasar keterampilan berbahasa, yang dimana digunakan dalam tulisan ilmiah dan juga yang lain-lain. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari kalimat efektif? Yang pertama itu supaya kita mampu menyampaikan gagasan secara tepat. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berbahasa. Lalu yang ketiga itu membuat tulisan atau ucapan lebih mudah dipahami. Lalu yang keempat itu melatih cara berpikir kita secara sistematis dan juga logis. Lalu yang terakhir itu sebagai dasar penulisan karya ilmiah. Lalu ada beberapa syarat dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu kesepadanan unsur, di mana dalam kesepadanan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang dimana yang pertama nih, harus ada objek dan juga predikatnya jelas, di mana harus memiliki subjek dan predikat secara jelas. Itu adalah inti sebuah kalimat. Contohnya, semua mahasiswa harus membayar uang kuliah, di mana semua mahasiswa itu adalah subjek, harus membayar itu sebagai predikat. Nah, itu aja sudah membuat kalimat tersebut logis. Yang salahnya kenapa? Itu di kalimatnya, bagi semua mahasiswa harus membayar uang kuliah. Nah, ada kata-kata bagi. Bagi ini digunakan untuk menyatakan sebuah keterangan. Jadi seharusnya bagi itu kita hapus. Lalu tidak boleh ada subjek ganda. Nah, apa sih itu subjek ganda? Dimana dia itu memiliki subjeknya itu lebih gitu. Contohnya apa? Dalam menyusun laporan itu, koma, saya dibantu oleh para dosen. Nah, di sini kalimatnya logis karena dalam tadi itu diapit dengan koma, jadi dipisahkan. Keterangannya dipisahkan dengan koma. Jadi subjeknya itu tetap ada satu, yaitu saya. Sedangkan yang salahnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, ada subjek ganda, ada laporan itu dan juga ada saya. Jadi seharusnya dikomain setelah kata itu. Lalu dan juga ditaruh kata dalam untuk membuat kalimat tersebut sebagai keterangan. Lalu kata hubungnya tidak dipakai dalam kalimat tunggal. Nah, contohnya di sini kan ada kata sehingga, di mana kata sehingga itu harus dikaitkan, dia tidak boleh dipisahkan oleh titik karena dia masih satu kesatuan, yaitu sebab dan akibat. Nah, contoh yang benarnya, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Lalu predikatnya tidak boleh mendahului kata yang, di mana kata yang sendiri itu masih mempunyai makna yang sama, yang masih mengikuti sebelumnya. Contohnya, jikalau predikat itu sebelum predikat itu didahului kata yang, maka subjeknya itu masih sama dengan predikatnya. Makanya terkadang yang ini harus kita perhatikan penggunaannya. Contoh yang salah nih, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Nah, sekolah kami ini kan harusnya subjek, terletak itu harusnya predikat. Tapi karena ada kata yang, jadi sekolah kami yang terletak
itu tuh masih menjadi sebuah subjek. Nah, jadi yang benarnya gimana? Yang benarnya itu kita hapus kata yangnya. Sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Selanjutnya, tentang keparalelan bentuk, di mana unsurnya itu harus sejajar. Pola bentuk kalimatnya itu harus sejenis. Misalnya kalau dia me semua. Kalau dia pe semua gitu. Contohnya ini, pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengaturan tata ruang. Jadi dia imbuhannya pean. Nggak boleh ada yang beda-beda. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu kehematan kata, di mana menghindari pengulangan subjek. Contohnya ini, kita nggak boleh ngulangi subjek. Di sini dia ngulangin apa? Karena dia tidak diundang. Nah, ini kan keterangan nih. Kalimat intinya apa? Dia tidak datang. Intinya dia tidak datang. Jadi, keterangannya itu kita tidak perlu lagi menambahkan kata dia. Karena di inti kita sudah jelasin. Jadi seharusnya kata dia itu dihapus di keterangannya. Lalu, hindari kesinoniman. Di mana pada kalimat ini, sejak dari pagi dia bermenung. Nah, sejak sama dari itu kan sama maknanya itu. Jadi, salah satunya harus dihapus. Jadi, kita hapus dari. Sejak pagi dia bermenung. Harusnya seperti itu. Lalu, hindari bentuk jamak ganda. Di mana hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, di mana bentuk jamak gandanya? Di mana hadirin sama sekalian itu bentuk 2 kali. Jadi harus dihapus salah satunya. Jadi hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, syarat dan ciri-ciri kalimat efektifnya, yaitu yang keempat, kecermatan penalaran, di mana menggunakan kata yang tidak menimbulkan makna yang ganda. Contohnya, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, kalimat yang gandanya itu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu. Nah, yang terkenal itu dengan terkenal itu kan berbeda, bisa menimbulkan makna yang ganda. Jadi salah satunya harus dihapus, yaitu kata yangnya. Selanjutnya, kelogisan bahasa, di mana kalimat itu harus masuk akal dan juga sesuai ejaan. Contohnya, kepada Bapak Lurah, kami persilahkan. Nah, itu yang benar. Yang salahnya apa? Waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa mau dipersilahkan? Waktunya gimana mau dipersilahkan? Nah, jadi harus logis penggunaan bahasa itu. Jadi harus dapat diterima oleh akal sehat, pembaca maupun pendengar. Lalu, unsur-unsurnya apa saja strukturnya? Strukturnya itu harus terdiri dari unsur utama dan juga unsur tambahan. Di mana tadi sudah saya jelaskan, unsur utamanya adalah subjek dan predikat. Dan unsur tambahannya itu bisa saja objek dan juga keterangan. Contohnya, mahasiswa menulis laporan di perpustakaan. Intinya apa? Intinya adalah mahasiswa menulis. Lalu, tambahannya apa? Laporan di perpustakaan. Selanjutnya, ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif dan juga kalimat efektif. Kita bisa lihat di kalimat tidak efektif saja karena kalimatnya sama. Kita benarin mana yang salah. Yang pertama, walau masih pagi buta, tapi dia sudah bekerja. Nah, kalimat ini memiliki koma kan? Nah, artinya walau masih pagi buta itu adalah keterangan. Tetapi mengapa kalimat ini tidak efektif? Karena kata selanjutnya ada tapi. Nah, jadi kedua kalimat ini strukturnya itu masih sama-sama, semuanya masih keterangan semua. Jadi tidak ada intinya. Jadi di kata-kata tapinya itu kita hapus. Lalu yang kedua, Henry adalah merupakan salah satu murid berprestasi. Nah, ini merupakan bentuk sinonim ya, sinonim ganda, di mana kata adalah merupakan itu sama ya harusnya. Jadi salah satunya harus dihilangkan. Yang ketiga, taman bermain itu sangat ramai sekali. Nah, katanya ini pemborosan ya. Karena kenapa? Karena ada kata sangat dan juga ada kata sekali. Jadi salah satu saja harusnya. Jadi salah satunya dihapus. Yang keempat, demi untuk anaknya beliau bekerja keras. Nah, ini kata demi sama untuk. Ini maknanya sama, jadi salah satunya dihapus. Lalu yang terakhir,
Ibu pergi ke toko dan ibu membeli roti juga selai. Nah, kata juga, ini lebih ke penggunaan makna ya. Jadi kalau misalnya kita baca kalimatnya ini memang sesuai ejaan, tapi maknanya kurang dapat gitu pemahamannya sesuai logika kita, salah juga. Jadi kata juga ini itu kita hapus, kita ganti dengan dan. Lalu di sini ada jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama itu berdasarkan fungsi. Ada kalimat efektif itu fungsinya untuk pernyataan, yaitu menyampaikan informasi. Lalu ada kalimat yang digunakan untuk bertanya, untuk menanyakan sesuatu. Ada kalimat digunakan untuk perintah, untuk memberikan instruksi atau larangan. Dan ada juga kalimat seruan untuk menyatakan emosi atau kekaguman. Lalu yang kedua, berdasarkan bentuk dan strukturnya. Ada kalimat tunggal, di mana memiliki pola subjek dan predikat, di mana dia hanya memiliki subjek dan juga predikat. Contohnya, mahasiswa menulis laporan. Mahasiswa, subjek, predikat, menulis. Lalu ada kalimat majemuk nih, yang memiliki 2 atau lebih pola subjek predikat dan dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, saya membaca buku karena ingin menambah pengetahuan, di mana memiliki predikat yang ganda, tapi dihubungkan dengan konjungsi, yang dimana membaca dan juga menambah, ingin dan juga ingin. Lalu selanjutnya berdasarkan kelengkapan unsur, di mana kalimat lengkap itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas, intinya itu. Lalu kalimat yang gak lengkap, unsurnya itu dihilangkan tapi maknanya tetap jelas. Contohnya, konteksnya dia sedang belajar. Nah, bisa kita buat sebagai sedang belajar. Lalu berdasarkan isi pesan, di mana ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Kalimat positif itu menyatakan suatu hal yang benar, di mana kalimat efektif membantu pembaca memahami isi teks. Sedangkan kalimat negatif itu menyatakan penolakan, di mana kalimat itu tidak efektif karena terlalu panjang. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Berikut kesimpulan dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang menyampaikan gagasan penulis atau pembicara dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Dan juga hakikatnya itu terletak pada kesesuaian antara bentuk, bahasa, dan juga makna yang diungkapkan, sehingga isi pesan tersebut dapat diterima tanpa menimbulkan makna yang ganda. Lalu strukturnya itu terdiri dari unsur subjek dan juga unsur predikat sebagai inti. Lalu terdapat juga unsur objek, pelengkap, keterangan sebagai pembantu, yang tersusun secara logis dan juga saling mendukung. Ciri-cirinya itu meliputi kesatuan, kepaduan, keparalelan, dan juga ketepatan dalam menyampaikan kalimat yang ingin kita sampaikan. Dan juga semua unsur tersebut membuat kalimat menjadi padu dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan demikian, kalimat efektif itu berfungsi sebagai komunikasi kita dalam menulis maupun dalam lisan, karena membantu kita atau penulis atau pembicara untuk menyampaikan pesan yang akan ingin disampaikan secara runtut, logis, dan juga efisien. Dan juga penggunaan kalimat efektif itu mencerminkan kemampuan kita dalam berbahasa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tahu bahwa presentasi saya belum maksimal dan saya akan lebih baik lagi pada pertemuan lainnya. Saya banyak ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton, dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan juga saya membutuhkan kritik dan saran jikalau ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.